Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat berangkaikan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya di sini selaku pemandu acara presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula perkenalkan, nama saya Anggun Asri Winarti dengan NIM kelompok pembagian hadis terdiri dari Anini Syafitri, Anggun Asri Winarti, Ajima Ajahra, Muhammad Ismail, Putri Azkia, dan Rahmanita Minta Itu Pulungan. Baiklah, kepada presentator pertama kita yaitu Anini Syafitri, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pembagian tauhid. Semua ajaran pokok agama Islam tercakup dalam Al-Quran dan sebagai penunjangnya adalah sunnah. Demikian pula tentang iman kepada Allah, yang intinya adalah beriman kepada keesaan Allah atau tauhid. Makna tauhid ialah meyakinkan atau mengiktikadkan bahwa Allah adalah satu, tidak ada syarikat baginya. Tauhid menjadi landasan dasar dan inti ajaran Islam yang membedakan manusia menjadi muslim atau kafir. Jika manusia mengerti makna tauhid, maka akan membuat manusia dapat menghindari setiap bentuk keingkaran. Pembahasan tauhid cukup luas, mendalam, dan rumit. Oleh karena itu, untuk membahas lebih fokus persoalan tauhid, maka pada bagian berikut ini akan kami jelaskan tentang pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid zat. Makna dari tauhid zat adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dari segala zatnya yang berbeda dari zat manusia. Mengimani bahwa zat yang dimiliki tidak tersusun, terbentuk ataupun sama sebagaimana dengan makhluknya. Zat Allah adalah wujud, ia hidup dan tak akan pernah mati. Zat Allah tidaklah tersusun dari bahan pendukung apapun, dan zat Allah tidak terbentuk dari unsur alam. Zat Allah tidak memiliki tempat dan tidak membutuhkan tempat, walaupun ia menciptakan segala tempat, tapi ia tidaklah bertempat. Terima kasih. Terima kasih kepada presentator pertama kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun Asri Winarti. Allah di atas. Cara pandang ini adalah sangatlah penting. Allah tidaklah di atas tetapi juga tidak di bawah. Namun Allah mempunyai sifat wujud yang itu tidak memiliki tempat dan posisi. Dan yang kedua yaitu tauhid sifat atau yang dikenal dengan asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah, cara menetapkan bagi Allah dan nama-namanya, dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri dalam firman-Nya atau yang disebutkan dengan Rasul-Nya. Dalam hadis, tanpa mengilustrasikan, menyerupakan dengan sesuatu, menyimpan makna, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut. Iman kepada asma wa sifat yaitu menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya dengan apa yang pantas bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam asmanya. Itu sajalah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya pemateri 3 akan disampaikan oleh Ajima Ajara. Kepada Ajima saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan atau mengesahkan Allah dalam perbuatan. Maksudnya semua itu dilakukan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya sebagai bukti ketaatan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka, tauhid uluhiyah merupakan jenis tauhid yang terpenting dan paling mendasar. Di dalam tauhid uluhiyah, kehidupan dijalankan dan syariat ditegakkan. Tak ada perintah dan ketaatan kecuali hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya, setiap kali Allah mengutus seorang Rasul, ia selalu menyertakan tauhid uluhiyah sebagai misi utamanya. Contohnya kita temukan dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Terima kasih kepada Azima Azara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ismail. Kepada Muhammad Ismail saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Dan sini saya sebagai pemateri yang keempat.
akan menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan bahwa hanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Iman kepada tauhid rububiyah adalah mempercayai bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Landasan tauhid rububiyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat yang pertama. Selain dalil-dalil dari Al-Quran, juga terdapat dalil-dalil dari sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu Allahumma qasimu lana min khusyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tulabawfa bihi jannataka. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dengan yang kau membuat batas antara kami dengan kemaksiatan. Berikan pula kami ketaatan kepadamu yang dengan yang kau menyampaikan kami di surga ke surgamu. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ismail. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Askia. Kepada Putri Askia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembagian tauhid. Kesimpulan, tauhid terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tauhid zat. Tauhid zat adalah mengesahkan dari segala zatnya yang berbeda dari zat manusia, mengimani bahwa zat yang dimilikinya tidaklah tersusun, tidak terbentuk, ataupun sama sebagaimana makhluknya. Yang kedua, tauhid sifat atau asma wa sifat. Tauhid sifat adalah meyakini bahwa sifat-sifat Allah seperti ilmu, kuasa, hidup, dan sebagainya adalah merupakan hakikat zatnya. Sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri Askia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmanita Minta Ito Pulungan. Kepada Rahmanita saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Putri Askia. Tauhid rububiyah adalah percaya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan, atau mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti sholat dan lain-lain. Maksudnya semua itu dilakukan yaitu bahwa kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya sebagai bukti ketaatan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila keempat tauhid di atas ada yang tidak lengkap, maka seorang hamba bisa berkurang imannya atau bahkan telah keluar dari Islam. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sini sajalah presentasi kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri sajalah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.